baru aja kemarin kita wawancara tentang sosok RK dan Jumat kemarin akhirnya dinyatakan bahwa Ananda Eril meninggal dan RK beserta keluarga ikhlas walaupun masih mencari. Nah, Kang Dede sebagai sesama seorang politikus, pernah menjabat juga sebagai pemimpin dan ayah, ini melihatnya bagaimana nih? Ya, saya melihat dari seorang ayah dulu ya. Seorang ayah itu bagaimanapun tidak boleh kehilangan harapan sekecil apapun terhadap memperjuangkan keluarganya. Jadi walaupun saat ini keluarga sudah ikhlas, kemudian dari pihak kepolisian juga sudah mengeluarkan yellow notice, apapun upaya, tetapi menurut saya beliau tidak boleh lost hope. Sebagai seorang ayah tidak boleh lost hope. Karena apa? Yang kita cari saat ini bukanlah soal keselamatan atau tidak selamat, tetapi keberadaan. Ya, keberadaan itulah yang akan sangat menentukan sekali dasar pencarian seorang ayah kepada anaknya. Jadi oleh karena itu saya juga tetap mensupport Kang Emil untuk tetap melakukan upaya. Ya. Dan yang kedua, tentunya keikhlasan keluarga untuk menerima itu tentu sangat luar biasa sekali. Saya sangat bersimpati, berempati kepada keluarga besar Kang Emil untuk bisa menerima satu kondisi di mana kita harus menyerah. Ya. Di mana-mana sudah melaksanakan sholat gaib, artinya itu juga sebagai tanda bahwa upaya manusia sudah sampai pada batasannya dan kita menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi saya berprinsip seorang ayah tetap akan terus mencari apapun yang nanti kita akan dengar berita-berita di kemudian hari. Melihat gambar beliau saat tiba di tanah air, pasti kan seorang ayah itu, apalagi seorang ibu pasti inginnya masih menangis ya, apalagi kan ini jasad belum diketahui masih ada atau tidak gitu kan ya, tapi tampak tegar. Nah, Kang Dede melihat hal itu bagaimana? Saya mencoba melihat juga sebagai posisi seorang politisi, sebagai seorang katakanlah pemimpin. Memang tidak boleh terlihat seorang pemimpin itu patah, ya. Walaupun hatinya, saya yakin saat ini beliau dan keluarga sangat, ya mungkin kita pahamilah kondisi saat ini. Tetapi bagaimanapun seorang pemimpin tidak boleh terlihat patah, karena bagaimanapun juga beliau memimpin sebuah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, katakanlah kita sebut 50 juta. Semua rakyat di Jawa Barat, warga Jawa Barat semua sudah mendoakan. Dan warga Jawa Barat masih membutuhkan Kang Emil. Artinya selama beliau memimpin sebagai gubernur, beliau harus tetap menunjukkan bahwa beliau harus tegar sebagai seorang gubernur. Jadi the point is adalah kepentingan negara, kepentingan rakyat di atas kepentingan keluarga. Itu poinnya. Oke. Sebelum beliau pulang ke Indonesia itu kan dia menggelar sholat gaib bersama rombongan termasuk istri dan juga sempat mengumandangkan azan yang sangat menyentuh ya, karena kan banyak netizen yang bilang saat lahir itu kan dikumandangkan azan dan ini saat belum diketemukan jasadnya itu juga dikumandangkan azan. Menyaksikan seorang ayah kan kayak Kang Dede juga kan saat anak lahir kan pasti mengumandangkan azan, tapi ini mengumandangkan azannya dalam kondisi yang tidak baik, itu gimana rasanya? Ketika seseorang diturunkan ke liang lahat, maka kita semua juga nanti yang umat Islam pasti akan diazankan. Dan siapa yang mengazankan? Ya keluarga terdekat. Pada saat kejadian tersebut itu menandakan bahwa beliau sudah menerima keadaan yang katakanlah mungkin yang terpahit sekalipun.
Tetapi kalau saya melihatnya bukan pada saat azan, saya justru tersentuh pada saat Kang Emil turun ke sungai dengan tongkat mencari-cari, dan saya itu di situ saya ikut merasakan. Karena apa? Yaitu yang saya alami ketika saya mencari anak saya dulu juga. Disitulah seorang bapak turun ingin merasakan, walaupun kita tahu mungkin sangat sulit mencari dengan tongkat, tapi itu dia berusaha mengkonekkan energi atau mungkin batin, mungkin ya, anak yang berharap untuk bisa bertemu, mudah-mudahan berharap bahwa Tuhan tolong pertemukan saya gitu kira-kira. Dan air sungai yang masih dingin, mungkin sekitar 12-15 derajat Celcius. Jadi itu yang membuat saya proud kepada beliau gitu, karena ya tidak mudah dan pasti sangat dingin sekali, dan ya itulah seorang bapak kepada anak. Pilu nggak sih Kang melihat dia menyusuri sungai-sungai dengan kayu, tiap hari dilakukan, bahkan sampai diposting juga kan hari ini oleh Ibu Atalia, ya kan? Pilu, bagaimana ayahmu mencarimu gitu kan? Ini yang dilakukan setiap hari. Ya, Kang Emil adalah orang yang ya kita tahu sangat erat sekali bermedsos ya. Beliau juga content creator, tapi saya yakin pada saat itu that's true. Itu Ridwan Kamil yang asli. Ya, Ridwan Kamil yang asli yang benar-benar berjuang untuk mencari anaknya. Dan I appreciate that very much. Melihat kan banyak juga kan saat ini kan berita tentang kepala daerah yang kurang baik, cuman di sini kita melihat seorang kepala daerah begitu dicintai oleh masyarakat yang dipimpinnya dan juga oleh masyarakat Indonesia yang banyak yang melintas saat melihat karangan bunga yang begitu banyak gitu. Gimana nih Kang melihat sebagai sama-sama seorang politikus, banyak warga yang mencintai dan menghargai gitu. Di tengah politikus itu kan banyak yang menjadi negatif thinking lah, mohon maaf nih Kang. Oh, nggak apa-apa. Tetapi politisi itu tidak boleh berpikir apa yang dia lakukan saat ini, karena pertanggungjawaban seorang politisi adalah output bagi bangsa dan negaranya ya. Saat ini saya tidak melihat, maaf Kang Emil, dari sisi sebagai seorang gubernur. Saya melihat sebagai seorang ayah yang sangat kehilangan. Ya. Kalau kita berbicara melihat Kang Emil dari sisi sebagai gubernur, tentu kita melihat output daripada kerjaannya, dan itu sangat wajar sekali. Jadi sekali lagi saya melihat begitu banyak doa itu harus diaminkan, ya. Artinya diaminkan tentu yang pertama kepada, saya tidak berani mengatakan mendiang atau almarhum, tetapi karena sudah begitu banyak orang sholat gaib, jadi kita anggap saja Adinda Eril yang mungkin sudah meninggalkan kita saat ini, ya. Dan itu kita aminkan, mudah-mudahan Adinda Eril mendapat tempat yang terbaik, ya. Untuk Kang Emil sekeluarga juga demikian, tempat yang terbaik. Jadi kalau kita berbicara nanti ke depan bahwa rakyat Jawa Barat membutuhkan banyak hal, ya tentu itu adalah bagian daripada pertanggungjawaban seorang gubernur, gitu kan ya. Jadi dua hal yang kita harus pisahkan, satu sebagai seorang ayah, dan satu lagi adalah sebagai seorang pemimpin. Oke, ucapan khusus dari Kang Didi untuk Emil sekeluarga. Ya, memang saya beberapa kali ke Bandung ya, berupaya untuk ketemu, tapi waktunya karena Kang Emil mundur baru hari ini, ya baru hari ini, kemarin kalau saya tidak salah pulang ya. Jadi tentu saya berharap tetap saya akan nanti menjumpai ya Kang Emil. Tapi tadi saya melihat ada mungkin ribuan papan bunga, ya, mungkin salah satunya diantaranya ada saya mungkin di situ ya, yang mungkin juga belum tentu terbaca semua. Tapi poinnya adalah doa yang paling tulus dari saya, dan tentu saya harus mengatasnamakan juga sebagai mantan keluarga besar Pramuka Jawa Barat yang pernah bersama-sama Kang Emil ya, ikut mendoakan semoga Kang Emil sekeluarga diberikan kekuatan ya, ketegaran, keikhlasan, sehingga Kang Emil kembali lagi sebagai tanggung jawab sebagai seorang gubernur, ya pasti saya yakin butuh waktu untuk menetralisir
mengkondisikan. Tapi saya yakin Kang Emil adalah orang yang kuat dan orang yang tegar. Dan yang terakhir tentunya adalah yang luar biasa sekali adalah Teh Atalia, Ibu Atalia. Saya tidak tahu ceritanya benar atau tidak, tetapi saya mendengar bahwa beliau juga ada di tempat, ada di lokasi. Saya belum tahu pasti, tapi kalaupun itu, dan ketegaran Teh Atalia yang sampai saat ini saya lihat itu luar biasa sekali. Saya hormat, saya respect kepada Teh Atalia, dan saya doakan Teh Atalia juga tetap sabar, dan saya tetap ikhlas. Satu lagi terakhir, melihat banyak yang menggelar sholat gaib baik itu di Bandung, di Jakarta, dan di mana-mana mendoakan almarhum, maaf belum bisa menyebut almarhum misalnya, banyak yang mendoakan Ananda Eril dan juga banyak ya karangan bunga yang termasuk dari Kang Dede ini. Kang Dede melihatnya bagaimana? Ya, itu dukungan moral support dari warga Jawa Barat. Jadi kalau kita berbicara warga Jawa Barat, tadi saya katakan sangat banyak sekali warga Jawa Barat, tentu dari mulai Bekasi, Depok, sampai Cirebon, sampai Kuningan, dan seterusnya. Tentu pasti saat ini ada yang melakukan sholat gaib, ya, ada yang melakukan mungkin pengajian, ya. Beberapa kali saya dalam sambutan pun juga mengajak audiens untuk mari kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah, tapi tidak perlu diekspos di TV poinnya. Artinya itu adalah doa warga Jawa Barat yang tulus dan ikhlas. Ya, Cukup? cukup. Oh.